Jadi Bapak Gembala sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa sebelum kami pergi sekolah Alkitab, kami harus sharing dulu. Nah, biarkan jemaat mendengarkan suaranya Ibu Ita, gitu kan? Karena ini pertama kali. Dan sebelum kami mau sampaikan sharing khotbah pagi hari ini, kami mau ucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mendukung acara pernikahan kami. Untuk setiap KFC yang sudah terlibat dan berkontribusi begitu besar. Wah, saya tahu capeknya luar biasa. Ini saya 2 minggu lebih nih suaranya kayak gini, belum selesai. Pernikahan pun dalam keadaan batuk, tapi semuanya dalam anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin. Banyak berkat yang Tuhan berikan ke ini cek. Nah, kadangkala kalau saya merenungkan proses kami itu, saya itu nggak tahan sendiri, ingat kebaikan Tuhan, ingat berkat Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami gitu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, nanti Bu Ita akan bersaksi. Sebelum masuk khotbah ya, tetap nanti akan ada khotbahnya, akan ada sharing firman-nya. Tapi saya bilang sama Bapak Gembala, pagi ini kita mau santai aja. Ini format yang berbeda seperti biasanya. Biasanya Bapak Gembala berdiri satu orang sendiri di sini membicara, tapi kali ini ada 2. Nah, ini format yang berbeda. Ya, 2 jadi 1 katanya. Ya, gitu ya. Jadi kami mau cerita sedikit proses apa yang kami alami, berkat-berkat Tuhan apa yang sudah kami terima sampai di titik ini. Karena kalau saya bisa cerita, wah semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kalau dipikir-pikir kami ini nggak bisa sebenarnya. Tapi tanpa Tuhan kami nggak bisa. Ketika kami mengandalkan Tuhan, semuanya jadi bisa. Kembali lagi saya berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah mengkoordinasi. Saya tuh cerita sama Bapak Gembala. Di mana-mana kalau orang menikah itu pasangan itu deg-degan gitu kan. Deg-degan menyiapkan hari H pernikahan. Oh, konsumsi lah, dekorasi lah, ini dan itu. Tapi dalam konteks kami ini, saya bilang sama dia, kami ini kok terlalu santai gitu ya. Santai semuanya sudah diurusin gitu, sudah ada pihak-pihak yang ngurus dan kami sangat berterima kasih akan hal itu. Kami sangat tersentuh, terharu dengan orang-orang yang memberi dirinya, kami bantu ini, kami bisa bantu ini dengan inisiatif-inisiatifnya. Dan saya percaya itulah fungsi gereja sebenarnya. Ketika ada suatu kepentingan kita bergerak bersama, melayani bersama, dan itu jadi suatu kekuatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Ita. Cerita proses kita dulu deh, cerita proses kita kayak gimana. Mungkin saya sudah cerita ya, kami sudah cerita di KFC, 2 KFC kemarin. Di Borobudur dan di Adonai ya. Ya betul. Proses kami menjadi satu seperti hari ini Bapak Ibu, sangat luar biasa tantangannya. Kami menjalani hubungan selama 3 tahun ya, pas sampai pernikahan ini. Dan tantangannya adalah satu, perbedaan budaya, adat, perbedaan kepribadian tentunya. Luar biasa. Dan saya cerita sedikit bagaimana saya dan Kak Vigo, Kak Vigo lagi, udah kebiasaan. Pak Vigo, nah, suami saya berjuang bersama, ini melawan sistem ini, melawan sistem. Awalnya ketika saya remaja dewasa dan mencari pasangan ya tidak berpikir untuk saya akan menjadi seorang pejuang gitu, untuk memperjuangkan sesuatu, yaitu memperjuangkan cinta dan kebenaran. Tentu ada kebenaran di dalamnya. Cinta dan kebenaran. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, karena kami dari budaya yang berbeda, Nias dan Jawa itu nggak bisa disatukan. Walaupun kata Tuhan kita harus jadi satu, tapi di Nias nggak boleh satu, gitulah, nggak boleh. Udah beda orangnya, udah nggak sama, adatnya nggak bisa diikutin sama sekali. Awalnya saya bilang sama orang tua, "Pa, Ma, saya sudah punya pacar di Jawa Timur." Awalnya siapa? Kan saya nggak pernah cerita kalau saya punya sebelum dia maksudnya. Jadi pertama sekali saya laporan bahwa saya pacaran itu ya dengan beliau ini. Dengan beliau. Saya bilang, "Pa, Mama, saya sudah pacaran dan sudah serius dengan seseorang di Jawa. Apakah Papa Mama setuju dan kami punya planning ke depan bla 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 segala macam." Siapa itu orang Jawa?
Ngapain suka sama orang Jawa? Emang bisa apa? Banyak bisanya sih sebenarnya. Banyak bisanya. Udah tahu kita ini enggak bisa. Kalau di luar kita, emang sanggup mengikuti tuntutan daripada kita. Kalau papa minta 100 juta bisa? Ini soal nominal ya, soal uang. Saya bilang bukan soal itu papa, mama. Saya memilihnya bukan karena dia kaya, tapi saya memilihnya karena dia hamba Tuhan, punya visi yang sama dengan saya. Dan ya jadi dalam proses itu Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana dua latar belakang budaya ini bertolak belakang. Ada penolakan awalnya. Tentu Bapak Ibu yang punya anak pasti mengerti hal ini. Ketika ada suatu perbedaan, ngapain sih sama dia? Apakah ada Bapak Ibu di sini masih seperti itu? Mengkotak-kotakkan. Ada cara pandang yang berbeda. Oh, suku itu tuh kayaknya nggak sama kayak kita. Udahlah, cari yang sama aja seperti kita. Dan itu yang terjadi dengan kami. Silakan lanjutkan. Ditolak dan sempat 1 bulan tidak komunikasi dengan orang tua. Parah sih. Saya yang parah gitu loh ibaratnya. Di mata mereka seakan-akan saya menentang, seakan-akan saya memberontak dan mau berdiri sendiri setelah sekolah tinggi-tinggi melawan orang tua. Itu di benak orang tua. Sedih sih, sedih. Tapi saya bersyukur sebelum perjuangan ini dimulai dengan luar biasa, saya punya orang tua yang luar biasa. Dulu belum jadi mama mertua, dulu calon. Papa mama di sini mendukung saya, walaupun tetap dipertanyakan, emang bisa Ita? Itu emang kuat Ita? Itu mama, ibu gembala itu selalu mempertanyakan, bukan untuk membuat saya menyerah, tapi meng-cross check apakah saya itu benar-benar mau berjuang dan bisa. Tapi luar biasanya dukungan doa dan motivasi ke saya bahwa kami berjuang ini memperjuangkan hak saya sebagai perempuan. Saya tidak diperjualbelikan, ibarat kata seperti itu. Dengan uang segini kamu bisa menikah dengan dia. Bukan seperti itu. Saya wanita di Nias, satu perempuan di Nias tidak dihargai dengan jujuran. Itu yang mau saya hapuskan dan ingin saya lawan. Saya mau menikah karena Tuhan dan saya mau menikah karena pemberkatan itu yang kudus. Hanya memang itulah orang tua zaman dulu dan orang tua yang masih ya dalam lingkup budaya yang menekan turun-temurun, itu susah memang dilepas. Saya mengerti di sisi itu, tapi saya tidak mau menjadi sama seperti mereka di bagian itu. Dan saya mau mengambil jalan yang berbeda, melawan arus bersama suami, dan saudara-saudara saya menolak juga, menolak sama, tidak ada yang sama dengan saya. Tapi saya mampu berdiri sendiri karena Tuhan. Dan puji Tuhan dengan perjalanan waktu yang cukup lama, 1 tahun mempersiapkan ini. Jadi gini Bapak Ibu, kami itu sudah bulat mau menikah bulan Juli ini. Kami sambil mempersiapkan pernikahan, sambil berjuang memperjuangkan hak saya dalam keluarga dan memperjuangkan restu dari orang tua. Dan puji Tuhan 6 bulan sebelum kami menikah, kami mendapatkan restu dari papa mama. Itu karena Tuhan. Kami gencar berdoa, membawa mereka dalam doa, dan selalu ada pendampingan. Dalam arti walaupun suasananya kurang enak dengan harapan saya ini, tapi saya sebagai anak tidak menjauhkan diri dari mereka, tetap memberi kasih, memperhatikan dari jauh, tapi dengan doa mendekatkan hati seorang anak kepada orang tua. Itu yang saya rasakan kuasa Tuhan. Kemudian sebenarnya masih banyak sih. Kemudian yang paling penting adalah satu kesaksian yang pernah terjadi dan sudah terjadi di keluarga adalah kami memang keluarga Kristen dari lahir, hanya Kristen KTP, istilahnya papa mama.
Papa Mama. Kalau adik, kakak, saya itu ya kan sudah sekolah teologi ya, sudah mengenal Tuhan, berani mengambil komitmen menjadi seorang hamba. Adik saya juga mengikuti. Tapi Papa Mama saya, selama saya studi teologi kependetaan, ya hidup seperti orang pada umumnya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, tidak ke gereja. Ke gereja kalau ada acara khusus, contohnya CD dalam keluarga, atau ada pernikahan sepupu, mungkin seperti itu. Dan itu satu harapan saya dan keluarga juga, adik-adik, untuk mau supaya papa itu ke gereja. Kami memberikan contoh hidup kami yang diberkati Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai cara apapun juga untuk memberkati kita. Lewat apa? Jadi selama saya studi, saya tidak dibiayai orang tua sama sekali. Karena memang dari awal saya tidak diizinkan sebenarnya jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan mampu mengirimkan orang-orang yang luar biasa untuk mensponsori saya. Itu yang saya kasih kesaksian kepada ayah dan ibu saya. Dan puji Tuhan, oleh karena doa dan harapan seorang anak untuk mendoakan orang tua, dan Papa Mama ini luar biasa mendoakan juga orang tua di Nias untuk mengalami Tuhan dalam keluarga. Jadi beberapa bulan ini Papa sudah mulai rajin ke gereja. Ini luar biasa. Saya juga kaget dan bersyukur cara Tuhan luar biasa, dan tepat pada waktunya ketika kerinduan itu ada di dalam diri seorang anak. Karena kadang malu, dalam arti malu untuk diri sendiri. Kita pelayanan mimbar, kita pelayanan singer WL, pelayanan di sekolah, melayani Tuhan. Tapi keluarga kita tidak ikut. Itu sakit gitu. Anaknya pelayanan mungkin posting di sini, pelayan di sini. Aduh, orang tuanya di rumah saja. Kerja iya, tapi gereja enggak. Tapi itulah sukacita besar dari saya untuk saya, dan keluarga juga di sini bersyukur bahwa sudah mulai Tuhan mengerjakan pekerjaannya di dalam keluarga saya. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu saja, banyak lagi. Ya, bagaimana Tuhan membuat kami sampai di titik ini, itu seringkali bikin kami kagum gitu loh. Cara-cara Tuhan, oh ternyata ada ya mujizat Tuhan seperti ini. Wow, tidak terpikirkan, tidak terpikirkan. Bahkan adat yang selama ini bertahun-tahun, beratus tahun itu terjadi. Saya selalu berdoa gini sama Tuhan, Tuhan tanpa Engkau kami nggak ngerti caranya gimana. Kami ini sekolah teologi, tapi dalam hal urusan seperti itu kami nggak ngerti gimana caranya. Jadi satu hal yang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Kasih saya hikmat bagaimana caranya untuk kami menyampaikan ini dengan kasih. Supaya ada titik temu antara kami. Dan kami gempur dengan doa. Ini salah satu kesaksian yang saya mau sampaikan, bahwa tanpa doa kita tidak ada di sini. Itu yang saya bisa banggakan, dan itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kami hanya modal doa saja. Dan Tuhan yang melembutkan keluarga. Tuhan, kami gak ngerti caranya gimana. Kami gak bisa ubah hati orang. Tuhan yang bisa ubah hati mereka. Dan terbukti kesaksian, Papa Dinia sudah ke gereja, itu menyenangkan kami gitu loh. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Bahwa ketika ada hal yang mustahil untuk manusia, ketika kita dekat sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kemarin minggu lalu kita sharing di KFC Adonai ya, ada kekhawatiran yang kita pikirkan gitu. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih jalan kok. Tuhan kasih solusi. Dan itulah yang kami alami. Jadi yang saya mau sampaikan adalah ayo alami Tuhan. Dan ketika kita sudah alami Tuhan, itulah menjadi dasar motivasi kita untuk kita semakin lagi ke depan sana andalkan Tuhan. Karena di depan kita nggak pernah tahu tantangan apa yang menanti kita. Tapi kalau masa lalu kita Tuhan sudah tolong, ada hal-hal besar di masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Masa di masa depan kita nggak mengandalkan Tuhan? Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, itulah kesaksian kami sedikit. Masih banyak, kalau mau cerita masih banyak sekali. Gambaran besar Tuhan saja. Ya, itu gambaran besar saja. Kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan. Ya, udah masuk ya PPT-nya. Bulan ini kita masuk ke dalam tema gereja.
Ya, jadi kita khotbah tetap berdampingan begini ya. Kemarin di rumah saya tanya sama istri saya, istri. Gitu kan. Jadi kita nanti mau ngobrol nih, sebelum khotbah kita mau kesaksian nih. Kita berdua di depan. Setelah kesaksian, kamu kan yang mau khotbah, saya harus duduk atau saya harus berdiri di samping kamu. Kamu berdiri aja lah di sampingku. Jadi ilustrasi. Oh ya, oke. Jadi ilustrasi katanya. Jadi ilustrasi ya, oke. Kerukunan rumah tangga dimulai dari mimbar. Oke. Ya, oke. Inilah bulan ini kita masuk ke dalam tema gereja. Kalau saya tanya, ketika kita bahas gereja, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara, adik-adik? Ketika disebutkan kata gereja, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Gereja. Ya, ketika kita bilang gereja, seringkali pemikiran kita itu hanya terbatas sebatas gereja adalah bangunan fisik gitu ya, tempat ibadah. Kalau orang Manado bilang gereja itu yang ada menaranya. Wah, gereja di Manado itu tinggi-tinggi. Indonesia sebelah timur itu gerejanya tinggi-tinggi. Yang ada loncengnya, ada menaranya. Pemahaman orang-orang. Terima kasih Mas Andre. Ya, pemahaman orang-orang bisa next. PPT-nya. PowerPoint-nya bisa next ya. Nah, seringkali orang-orang hanya berpikir gereja itu hanya sebatas bangunan saja. Hanya sebatas tempat ibadah saja. Tapi minggu lalu kita sudah belajar bahwa ternyata gereja adalah bagian dari tubuh Kristus. Ini saya kasih pengantar dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ita. Gereja adalah tubuh Kristus yang berfungsi ketika kita menyadari bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Artinya itu bukan saja sebuah tempat ibadah, bukan saja sebuah sistem, tapi orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Kita sebagai individu berfungsi. Karena gereja bangunan ini tanpa kita yang hadir pun ya nggak jalan juga gitu kan. Dan yang perlu disadari adalah kita masing-masing individu adalah gereja-gereja Tuhan yang punya fungsi. Dan ketika kita sadar gereja punya fungsi, kita akan melakukan fungsi kita sesuai dengan desain Tuhan. Hari ini kami akan share tentang fungsi gereja. Kami akan share sedikit kembali membahas tentang tubuh Kristus. Dan nanti akan share tentang fungsi gereja. Bahwa gereja ini sebenarnya punya fungsi-fungsi dasar begitu ya. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita individu juga. Jadi sadarilah Bapak Ibu bahwa ketika kita adalah gereja, kita individu-individu yang tergabung dalam sebuah tubuh Kristus, maka kita punya fungsi. Pertanyaannya, sudahkah kita berfungsi dalam hidup kita? Ketika bilang berfungsi itu bukan saja dibilang, oh aku harus jadi WL, oh aku harus main musik, oh aku harus khotbah di sini, oh aku sudah harus main tamborin. Bukan itu maksudnya fungsi. Fungsi lebih kepada bagaimana kita mengaplikasikan konsep gereja di luar gereja. Bukan saja di dalam gereja, tapi di luar gereja. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita melihat orang lain sebagai, oh ini juga sesama tubuh Kristus. Oh ini juga ternyata Tuhan pakai dia dengan cara-cara yang berbeda. Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, istri saya ini dari Protestan Bapak Ibu. Kami berdua punya latar belakang gereja yang berbeda. Saya Pantekosta, main musik sambil jingkrak-jingkrak gini, wah enak gitu ya. Kalau di Protestan main musiknya juga sama. Haleluya. Lagunya himne. Banyak perbedaan. Bahkan dari sistem gereja pun kami berbeda. Tapi Tuhan satukan kami. Dan kami mau belajar bersama-sama. Yang terpenting bukan dari gereja mana. Tapi harus kita sepakat bahwa yang terpenting kepalanya siapa. Karena kita sadar bahwa kami ini dari anggota tubuh gereja yang berbeda. Gitu ya. Tapi kita mau menyatukan diri bahwa oh kepala kita satu kok, masih Kristus, masih aman. Artinya kita masih satu bagian dalam Kristus. Itu yang kami mau sampaikan. Ya silakan Bu Ita. Oke, baik, terima kasih. Nah, seharusnya ketika kita berpikir tadi bahwa gereja itu bukan kita, mungkin orang lain. Kalau Bapak Ibu saya percaya sudah ngerti siapa dan apa itu gereja, bukan
tentang gedung, bukan tentang fisik atau apa yang kita lihat ini, tapi diri kita sendiri secara individu, itulah gereja. Maka seharusnya tubuh Kristus yang hidup itu dinamis, tidak stagnan di situ, tidak berhenti, tapi terus berjalan sesuai dengan fungsi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar 3 poin utama tentang fungsi dan peran dalam gereja. Namun sebelum itu kita akan pelajari tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita buka di Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ada di PPT saya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini menggambarkan bahwa Kristus yang adalah Allah kita adalah kepala atau yang mengepalai setiap kita, pribadi lepas pribadi. Seandainya saya menunjuk dan meminta suami saya ini untuk coba lakukan sesuatu, apa yang kamu pikirkan sekarang? Khotbah. Berbicara. Kenapa kamu bisa mengatakan itu? Karena saya punya mulut. Oke. Mulut merupakan anggota tubuh Bapak Ibu? Ya. Dari mana asalnya suara itu, perintah dari suara sehingga bibir mulut ini bisa mengeluarkan kata-kata yang bermakna? Yaitu dari kepala. Apa yang Dia pikirkan? Sama seperti Kristus, ketika kepala dari jemaat, kepala dari kita semua bertindak, berpikir, dan itu yang ada di dalam pikiran Kristus, ketika disalurkan melalui tubuh, Dia akan berjalan. Amin Bapak Ibu? Amin. Dia akan berjalan. Jadi ada yang mengontrol, ada pusatnya, kepala. Nah, Kristus juga adalah kepala, menjadi pusat dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ada amin Bapak Ibu? Nah, di sini saya garis bawahi kepala dan tubuh. Mengenai Kristus sebagai kepala, menyoroti peran serta otoritas. Jadi Kristus itu punya otoritas dalam diri kita. Ketika Ia yang mengepalai hidup kita, maka pusat segala sesuatu yang kita lakukan sebagai tubuh yang bergerak, ya diilustrasikan sebagai tubuh ini untuk bergerak. Contohnya saya harus melangkah 2 langkah ke depan, itu diatur, dikontrol oleh kepala saya. Maka saya bergerak. Tidak mungkin kaki ini bergerak tanpa ada yang memerintahnya, seperti itu. Nah, apakah kita juga dalam kehidupan kita Kristus yang memerintah hidup kita? Bisa dijawab di hati masing-masing Bapak Ibu. Jadi ada hubungan kepala dan tubuhnya. Hubungan kepala dan tubuh, hubungan saya dengan Kristus sebagai kepala yang mengepalai hidup saya itu berhubungan erat dan vital, dalam artian bahwa hidup kita tidak bisa terlepas dari kepala tubuh itu. Bukan Tuhan yang bergantung kepada kita ya, tapi kitanya, tubuh ini tidak bisa melepaskan diri dari Kristus yang jadi kepala. Dalam sejarah kerajaan Tiongkok, hukuman pacung merupakan pilihan terbaik untuk hukuman mati. Benar Bapak Ibu? Siapa yang keturunan Tiongkok? Kayaknya saya, tapi lupa kalau saya termasuk keturunannya. Katanya begitu, banyak orang yang tertipu. Nah, dalam sejarah dulu, bahkan sekarang mungkin ada ya, yang memacung kepala seseorang ketika dia dihukum mati. Tujuannya apa? Supaya kepala dan tubuh ini terlepas dan menjamin bahwa orang itu harus pasti mati. Betul Bapak Ibu? Ada yang mau coba?
Tidak ada ya, oke. Nah, mungkin bisa, tapi itu hanya disulap-sulap saja ya. Biasanya disulap itu kan kepala atau tangan udah bergeser ke sana. Kakinya ada di sana, padahal itu kaki orang lain. Bapak Ibu jangan tertipu. Percayalah pada sejarah Tiongkok itu sudah dituliskan bahwa memang hukuman mati atau pacung itu kepala dengan tubuh itu dipisah itu menjamin seseorang itu mati. Dan jangan dicoba ya Bapak Ibu, bahaya. Nah, jadi jika tubuh tidak lagi taat kepada kepala yaitu Kristus, kemungkinan tubuh itu sudah terlepas dari kepala. Ayo Bapak Ibu coba cek apakah masih tubuhmu ada di kepalamu? Coba cek, coba lihat. Jangan sampai ya ketika tidak taat kepada Tuhan berarti udah terlepas itu. Jadi getayangan di sini. Saya jadi ingat ceritanya Bugem dulu. Ada dulu yang datang ke rumah malam-malam dengan apa? Oma ya? Oma tanpa kepala ke rumah. Seram sekali, saya merinding waktu Bu Gembala cerita itu. Tanpa kepala, berarti dia tidak taat pada tuannya. Mungkin, mungkin saja. Jadi Bapak Ibu, marilah kita taat kepada Kristus sebagai pengontrol pusat hidup kita, supaya kita tidak terlepas darinya. Supaya kita terus bergantung, jangan sampai tangan ini bergerak sendiri dari sana. Bukannya memberkati tapi menyeramkan semua orang sebagai mayat hidup pada akhirnya kan. Ketika berjalan tanpa kepala, aduh itu seram Bapak Ibu. Next, kemudian gereja sebagai tubuh Kristus itu memiliki peran yang unik. Minggu lalu ya Om Arya menyampaikan peran masing-masing dari setiap tubuh. Atau peran dari setiap kita gereja-gereja. Gereja adalah saya. Gereja adalah Bapak Ibu semua punya peran. Apa peran saya? Kalau saya jadi istri, peran saya melayani suami dan taat. Kalau kamu jadi suami, jadi bagaimana? Harus mengasihi istri. Harus mengasihi istri. Kalau kamu jadi anak, siapa Feve? Kalau kamu jadi anak, kamu perannya seperti apa dalam keluarga? Menghormati orang tua. Mana Pak Win dan Bu? Oh hadir. Udah ya, udah terlaksana ya Om. Oke, puji Tuhan. Berarti nyata fungsinya dalam keluarga. Haleluya. Bapak Ibu coba bertanya pada diri sendiri sekarang. Apakah saya sudah berfungsi? Jangan tunggu dulu peran saya itu dilihat banyak orang. Tampil di depan orang, viral di depan orang. Oh sudah berfungsi jadi pengkhotbah, jadi WL yang luar biasa, suaranya bagus. Jadi pengajar yang kompeten dimanapun, bahkan bisa membuat satu daerah itu tercengang melihat talentanya mungkin seperti itu. Tidak Bapak Ibu, tidak dengan ekspektasi seperti itu. Tapi hal-hal kecil yang dilakukan dalam keluarga itulah yang paling penting. Tapi mirisnya kebanyakan kita melihat anggota tubuh kita ini sebelah mata. Atau kita melihat sesama kita ini sebelah mata. Dan melihat ada yang paling lemah dan ada yang paling kuat. Memang benar perbedaan itu ada. Amin Bapak Ibu. Tapi melihat satu dua orang berbeda secara sepihak, lebih rendah lah, lebih tidak dianggaplah, itulah yang bahaya. Sedangkan Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki peran dan fungsi yang unik. Seperti dalam 1 Korintus mengatakan, tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada kepada tiap-tiap orang secara khusus. Wow, kita dipilih dan diberikan secara khusus ternyata Bapak Ibu. Haleluya. Dan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula lah Kristus. Saya coba tanya sama suami saya, kira-kira bagian tubuh mana yang kamu rasa paling lemah dan paling elek? Coba ceritakan. Paling elek lah. Ini baru seminggu langsung di roasting nih sama istri nih. Baru seminggu jadi langsung di roasting. Bagian tubuh yang paling lemah.
Mulut. Yakin mulut, siapa tahu lebih tajam untuk orang lain. Kalau udah gini saya diem aja Bapak Ibu. Bener juga kata dia soalnya. Mungkin lama bagi kita tapi itu menyeramkan bagi orang lain. Ya enggak apa-apa, mungkin itu rasa kelemahan bagi dirinya. Tapi kalau kamu tidak mulut gimana ya? Bahaya juga, nggak ada yang benar yakin melodi nanti ya. Nah, mungkin sama seperti kita melihat diri itu ada bagian-bagian tertentu yang lemah dan tidak dianggap. Baik diri sendiri apalagi orang lain. Biasanya orang lain itu lebih cepat melihat mana yang paling elek di diri kita. Betul saudara, itu yang paling cepat. Malah nanti kamu itu kok gini loh. Oh iya sih, masa saya seperti itu. Contoh, ada teman saya bilang, kamu ini loh cepat sekali untuk marah. Contoh, marah. Saya bilang, saya marah-marah ya? Itu tanganmu itu setiap kali kamu ketawa atau kamu marah langsung blak gitu. Aduh, saya bilang, enggak loh, saya enggak begitu, saya itu lemah lembut. Enggak, kamu itu seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita punya karakter atau punya perlakuan kepada orang yang tidak kita sadari, justru itu melemahkan kita dan itu menjadi teguran bagi kita. Dan itu hanya dilihat oleh orang lain. Dan itu bahaya Bapak Ibu, ketika kita tidak mengenali kelemahan dan kelebihan kita, itu menjadi senjata bagi orang lain untuk menginjak-injak kita. Maka temukan dan lakukan peran kita masing-masing sesuai fungsinya. Amin, haleluya. Tidak ada anggota yang kurang penting. Setiap orang terlepas dari fungsi dan peran memiliki nilai yang sama. Jadi Mas, mulut, tangan, kaki dan semuanya itu memiliki nilai yang sama walaupun perannya berbeda ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan minder kalau dirimu merasa kecil. Nah, jangan minder kalau kita punya sedikit. Kadang-kala ada jemaat-jemaat yang minder dan tidak percaya diri ketika mereka menyadari, oh aku ini nggak seperti jemaat yang lain. Oh aku ini nggak seperti dia yang bisa apa-apa. Kayaknya dia pelayanan ini dan itu gitu ya. Kayaknya dia itu kok berfungsi banget gitu ya. Sementara saya ini apa? Saya ini cuma bisa di rumah, bisa berdoa, bisa masak. Kadang-kala ada orang-orang yang minder terhadap dirinya sendiri, melihat orang lain, oh dia kayaknya lebih superior daripada saya. Saya lebih rendah daripada dia. Dan dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap kita punya peran masing-masing, punya kekuatan masing-masing gitu loh, untuk membentuk menjadi satu kekuatan dalam tubuh Kristus. Kita harus mulai bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang bisa masak itu karunia masak luar biasa. Enggak semua orang bisa masak. Ibu Gembala enggak bisa masak. Oh, bisa saya selalu temani Ibu Gem untuk masak, bisa. Bisa untuk kalangan kita. Ya, jadi kita semua itu punya kekuatan gitu. Punya kekuatan yang luar biasa. Yang bisa berdoa, itu karunia doa. Haleluya. Bahwa sebenarnya tidak semua orang bisa berdoa seperti Anda gitu loh. Para pendoa yang sudah tua, jangan bilang tidak bisa apa-apa. Pakai mulutmu untuk berdoa untuk keluargamu. Amin. Bapak Ibu yang nyetir, aku hanya bisa nyetir, hanya bisa pelayanan nyetir. Wah, itu sangat bermanfaat loh. Kemarin youth camp kalau nggak ada Pak Tony, waduh nggak jalan kita. Nggak bisa tuh, kita cari supir siapa yang bisa nyetirin perlengkapan ini dan itu. Artinya kita harus sadar kekuatan kita ada di mana. Dan jangan minder terhadap hal itu. Karena itu adalah kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Katakan sama-sama, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Sekali lagi sama-sama katakan, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Jangan minder. Jangan minder. Ya, oke. Pesannya adalah untuk bisa menjalankan peran itu perlu yang namanya kontribusi. Ada inisiatif di dalamnya, kerjasama dan menghargai. Itu komplit, paket komplit ya. Kalau pesan makanan itu komplit. Kalau mau pesan ini dari Tuhan,
Maka pesanlah 3 poin ini saja. Tuhan, saya ingin berkontribusi dalam tubuhmu dan kerjasama dan menghargai tubuhmu yang unik-unik ini. Haleluya. Amin. Kemudian yang ketiga, gereja sebagai tubuh Kristus adalah satu kesatuan. Mari kita baca di Efesus 4 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu kesatuan. Ketika tadi kita, di awal sebelum khotbah Pak Gembala bilang kita harus satu roh. Bukan kita harus, itu bukan keharusan sebenarnya, tapi itulah yang diberikan Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa perlu lagi kita harus satu? Karena memang banyak yang memisah-misahkan diri oleh karena perbedaan-perbedaan itu tadi. Sedangkan kita dilahirkan dari roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Dan kesatuan ini adalah fondasi. Kalau membangun rumah atau bangun gereja ini tidak mungkin berdiri seperti ini tanpa ada fondasi. Benar Bugem? Karena kepala pembangunannya adalah Bugem. Fondasinya ya, itu butuh fondasi. Sama seperti kita di dalam Tuhan untuk satu, kita butuh fondasi yang mengikat setiap anggota dalam gereja. Jangan jauh-jauh dulu lah keluar gereja sana. Di dalam gereja kita saja, di dalam keluarga kita saja, apakah kita punya ikatan yang kuat di dalam roh satu sama lain? Ketika kita punya perbedaan, apakah itu jadi satu patokan untuk lari ke tempat lain, mengikat diri di sana? Ya kalau ikat diri dengan tempat yang bagus atau roh yang memenangkanmu, tapi kalau ke roh kegelapan itu lebih berbahaya. Jadi ikatlah dirimu dalam ikatan roh yang menjadi fondasi bagi iman kita. Dan di sini pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu ternyata menjadi satu kesatuan itu Bapak Ibu adalah panggilan. Ternyata panggilan di sini panggilanmu. Mu itu siapa? Kepada kita. Firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Panggilan apa yang dimaksudkan di sini? Ini menegaskan bahwa tujuan dan arah kita harus sejalan. Contoh nih, kami kan sudah jadi satu. Kalau saya ke kiri, oh harus suami yang pertama sih. Kamu mau ajak saya kemana sang suami? Oke, jangan ke jurang ya. Oke, nah dia mengarahkan saya kemana? Contohnya mengajak saya ke SAB. Kalau saya tidak sepaham sama dia, tidak satu visi, saya akan jalan sendiri. Apakah kami masih dikatakan satu? Tidak. Ketika visi aja berbeda, itu tidak dikatakan satu. Dan itu mengkhianati kekudusan Tuhan. Karena kami diberkati jadi satu. Apa yang kamu pikirkan harus taat kepada suami dan sebagainya. Dan kita mau melakukan itu Bapak Ibu. Ketika kita menyadari ini panggilan, maka kita harus searah. Searah dalam memberitakan Injil, dalam memuliakan Allah. Tidak ada yang berjalan sendiri. Gereja ini sudah punya fondasi yang kuat, atau dalam komunitas ini punya fondasi yang sudah kuat. Mari terus pegang itu, firman Tuhan itu, dan ikutilah pemimpinmu. Kita di sini pemimpin, tapi Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dalam komunitas kita untuk kita ikuti arahnya. Dan saya yakin dalam Karisma Family ini punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tepuk tangan. Dalam KFC saya kagum sebenarnya. Ada kelompok-kelompok sel. Kalau di kami tuh enggak ada, tapi apa ya? Saya enggak ngerti fungsinya. Nah itu perbedaannya. Tapi di sini nyata gitu. Ketika Pak Gem cerita bahwa di sini tuh punya berapa KFC Pak Gem? KFC-nya 12 kira-kira seperti itu. Saya harap tetap berjalan ya Bapak Ibu. Baru 2 kemarin yang sudah kami datangin ikut ibadah. Nanti habis SAB janji deh ya sayang ya.
janji kami akan datang ke KFC Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh bersama-sama dan ikuti pemimpinmu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Mari menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kesatuan dalam keyakinan ini akan memperkuat hubungan anggota dan gereja. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah fungsi atau gereja sebagai tubuh Kristus. Udah kita tahu yang pertama tadi, Kristus adalah kepala atau kepala tubuh. Yang kedua punya peran fungsi yang unik. Ketiga adalah satu kesatuan. Nah, ketika Pak Gem tadi mengatakan bahwa kita harus searah, kita harus satu roh, kita harus jadi satu untuk membangun gereja, maka kita harus mengerti fungsi kita masing-masing. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu fungsinya ya kita nggak jalan. Itu sebenarnya problem di antara kita semua Bapak Ibu. Yang bingung, saya harus jadi apa ya, saya mau ngapain ya. Gak ngerti mau ngapain. Udah tahu sih saya itu tubuh Kristus yang gagah perkasa ini ya gitu. Yang cantik, yang ganteng, yang diciptakan Tuhan gagah gitu. Tapi saya mau jadi apa, mau diapakanlah diri saya ini ibarat kata ya. Mari kita pelajari 3 fungsi ini Bapak Ibu. Yang pertama, fungsi yang sudah dituliskan oleh Paulus dalam kitabnya, bukan minimal, ini inti dari semua fungsi gereja. Pertama adalah koinonia, persekutuan. Kedua adalah diakonia, pelayanan. Dan ketiga adalah marturia atau kesaksian. Nah, bahasa sebelum persekutuan itu bahasa Yunani, akar katanya, tapi tidak dituliskan dalam bahasa Yunani. Karena saya juga agak sedikit lupa cara membacanya. Tapi inilah cara membacanya dalam bahasa Indonesia, yaitu koinonia, persekutuan. Baik, satu-satu kita akan pelajari. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Jemaat saja. 1, 2, 3. Dalam pengertian dan untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Paulus menggambarkan dan menyatakan ini fakta bahwa jemaat mula-mula ketika terbentuknya satu gereja yang percaya kepada Kristus melalui khotbahnya Petrus dan murid-muridnya, terbentuklah jemaat, kumpulan-kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan, melayani dan bersekutu pada saat itu setiap hari. Ternyata persekutuan yang kita lakukan sekarang itu sudah dilakukan oleh jemaat Rasul Paulus pada Rasul Paulus. Jemaat mula-mula para murid-murid Yesus lah, itulah pemimpin-pemimpinnya pada saat itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan memecahkan roti dan berdoa bersama. Berdoa, di sini juga dicatat berdoa, tidak hanya berkumpul, tidak hanya sekedar duduk manis diam di gereja atau dalam komsel, tapi ada ketekunan di dalamnya. Artinya itu dilakukan secara rutin, konsisten. Sehingga pada ayat 4-6-nya dikatakan bahwa kehidupan tiap hari. Wow, kalau seandainya gereja kita ini tiap hari ada ibadah rayanya, sanggup Bapak Ibu? Sanggup setiap hari ketemu lagi dengan Pak Gem, Bu Ita, Pak Vigo di gereja ini sanggup? Setiap hari ya, memberi waktu 1-2 jam. Sanggup, amin? Tidak ada aminnya. Bukan dimaksudkan seperti itu Bapak Ibu. Para juga yang kerja ya, yang sekolah gitu ya. Dalam artian, dalam hidup kita setiap hari ada persekutuan. Dalam keluarga, dalam lingkunganmu yang sekolah, anak-anak kecil, anak besar, punya perkumpulan komunitas. Ketika kau menghidupi nilai-nilai yang ada dalam dirimu, menjadi saksi, menjadi gambaran yang dinyatakan Tuhan di dalam dirimu dan hidup sesuai firman Tuhan, maka kumpulan atau komunitasmu itu akan berdampak
memiliki dampak, hidup memiliki dampak dalam komunitasmu tersebut. Jadi bukan soal kamu bertemu setiap hari Minggu atau ada komsel Bapak Ibu ya. Tapi itu ada ungkapan nyata hidupmu dalam kehidupan sehari-hari lah. Jadi itu harus dilakukan terus menerus. Ya, persekutuan bukan saja bicara tentang ibadah raya seperti ini. Persekutuan bukan saja digambarkan seperti komsel-komsel di mana kita bertemu dengan orang-orang lain begitu. Tapi persekutuan paling kecil adalah di mana ketika ada 4 anggota keluarga setiap pagi berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, itu adalah persekutuan. Dan itu sangat bisa untuk dilakukan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk melakukan sebuah persekutuan, melakukan sebuah fungsi gereja yang ini, kita tidak perlu lagi beralasan, oh persekutuan hanya hari Minggu, oh persekutuan hanya ketika KFC saja. Bahkan persekutuan dalam lingkup terkecil kita bisa lakukan dengan keluarga kita. Amin. Di Alkitab dikatakan 1-2 orang hadir, 1-2 orang berdoa, Tuhan hadir. Kalau anak-anakmu sudah di luar kota semua Bapak Ibu, kalau cucu-cucu mungkin jauh dengan engkau dan suamimu, atau engkau dengan anakmu satu berdua, engkau berdoa, itu juga dikatakan persekutuan. 2 orang saja sudah berdoa sama Tuhan, tadi ada poin-poinnya. Berdoa. Dan itu dilakukan secara tekun. Kalau tadi ekstrimnya ibadah setiap hari gitu, itu gak realistis juga gitu ya. Ibadah setiap hari gak realistis juga. Tapi yang sangat realistis adalah ketika setiap hari ada persekutuan kecil yang dilakukan dalam keluargamu. Saya bersyukur karena dari kecil diajari papa mama, kita bikin mezbah keluarga. Mezbah keluarga. Memang semakin gede ya kita punya caranya masing-masing. Tapi itulah yang habit yang dilakukan dari kecil. Pagi atau malam kita akan sama-sama berdoa. Enggak lama-lama. Berdoa, baca Alkitab, sembah Tuhan, nyanyi. Itu persekutuan kecil, jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Itu mengubahkan. Itu akan ada berkat Tuhan yang hadir, memberkati keluargamu. Jadi untuk melakukan fungsi yang ini, salah satu fungsi gereja, persekutuan. Jangan pakai alasan persekutuan hanya hari Minggu, persekutuan hanya ketika komsel saja. Persekutuan bisa dilakukan ketika 1-2 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Saya kena percaya jemaat di sini sudah melakukannya dari sejak dulu dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang kedua adalah diakonia atau pelayanan. Yang berarti adalah melayani, memberi diri dengan segenap hati tanpa sungut-sungut, itu artinya. Kita memiliki contoh yang sempurna yaitu Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. 1, 2, 3. Bagi banyak orang. Amin. Dalam ayat ini Yesus menjelaskan misinya di dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini menggambarkan sikap rendah hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap pengikutnya. Jadi Tuhan memberikan contoh yang nyata bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Dia melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak terpandang sebelah mata. Tuhan hadir sampai paling bawah gitu. Belusuan lah, ya seperti Jokowi, belusuan katanya. Nah, itulah misi Tuhan untuk memberikan itu juga kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu, diberikannya visi itu. Siapa yang tidak suka dilayani? Suka saya. Siapa yang enggak suka disediakan ini itu tanpa harus kita bergerak jauh atau harus melangkahkan kaki, tahu-taunya sudah ada di situ. Karena ada yang menolong, ada yang melayani kita. Tapi yang paling menantang Bapak Ibu, apakah kita siap melayani sekalipun kita tidak diminta untuk melayani? Itu tantangannya. Siap nggak kita berinisiatif melakukan
suatu tugas yang bukan tugasmu harusnya, tapi karena kamu rasa bahwa kamu perlu di bagian itu untuk membantu, ikut ambil bagian, itulah yang dibilang luar biasa. Mari kita tangkap visi Tuhan ini, bahwa pelayanan adalah bagian integral dari identitas Kristen. Amin. Itulah yang menjadi pokok utama untuk menjadi bagian dari kekristenan adalah pelayanan. Di mana setiap individu kita ini, setiap gereja ini dipanggil, ingat tadi poin kedua, kita itu dipanggil untuk berkontribusi, memberi diri dalam komunitas dan memberi waktu, tenaga, sumber daya untuk kepentingan orang lain. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya atau siap melakukannya setelah ini? Amin. Amin. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang luar biasa. Dan nyatakanlah kepada dunia, nyatakan kepada keluargamu dalam komunitasmu bahwa kamu adalah Kristen yang mau melayani. Amin. Haleluya. Ada kisah seorang ibu yang selalu membawa bekal tambahan saat mengantar anaknya ke sekolah. Suatu ketika dia ditanya seseorang. Dia menjawab, menanyakan, kenapa kamu selalu membawa bekal itu tambahan padahal anakmu sudah kenyang, sudah makan kok di jam istirahatnya. Dia menjawab bahwa bekal itu bukan untuk anak saya, tetapi untuk anak-anak yang mungkin tidak membawa makan siang, Bapak Ibu. Ini adalah contoh yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk melayani orang. Jangan tunggu program makan gratis, Bapak Ibu. Jangan tunggu ya. Itu masih belum direalisasikan, ya. Jangan kemakan omon-omon. Kalau bisa melakukan di bagian itu yang punya anak ini, yang punya anak kecil yang sering diantar, anak SMP juga mungkin diantar makanan. Bolehlah dilebihkan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa, satu sekolah pun boleh jadi sponsor. Nah, boleh ya Bapak Ibu ya. Ketika kita punya, bukan karena kita punya lebih, tapi kita cukup dan cukup untuk orang lain, silakan lakukan. Saya bersyukur di sini itu saya diajar banyak oleh Bu Gembala dan Pak Gem gitu. Bagaimana memberi. Dimulai dari dalam keluarga. Dan terbukti bahwa sekalipun orang tua saya jauh, papa mama di sini, kasih apa aja yang ada untuk memberkati orang-orang di Nias, terutama keluargaku. Saya bersyukur dan saya terharu sebenarnya. Jauh loh, maksudnya sesampai segitu gitu loh untuk menjadi berkat. Dan berkat itu harus dimulai dari dalam keluarga. Percuma kita memberi untuk orang jalanan, kasih ini itu, makanan itu. Tapi kalau kita merasa dalam keluarga kurang dan tidak ada atau perlu diperhatikan, percuma. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu dimulai dari keluarga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Maka lakukanlah hal-hal sederhana dan carilah hal-hal sederhana untuk memberi. Amin. Dan yang terakhir adalah marturia. Ini adalah kesaksian. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 1 ayat 8, maaf Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita garis bawahi di sini adalah saksiku. Saksi berarti menjadi pelopor karena ada sesuatu yang ingin diberitakan. Dan ketika turunnya Roh Kudus, maka kita diberikan kemampuan kuasa untuk menjadi saksi. Saksi apa Bapak Ibu? Bukan saksi bisu ya, tapi saksi tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu saja. Waduh, berat ini. Bagaimana menyaksikan ini? Apakah saya harus khotbah gitu tentang kehidupan dan kematian Kristus? Oh begini loh Bapak Ibu, ketika
Tuhan disalibkan. Apakah seperti itu? Kita bersaksi kepada orang lain? Tidak seliteral itu, tidak seperti itu juga. Tapi apa maknanya di sini? Kesaksian bukan hanya tentang berbagi informasi, tetapi juga menyampaikan pengalaman pribadi dan transformasi yang dialami melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi ada informasi dan ada transformasi. Jadi jangan hanya memberikan informasi, memberikan berita, tapi kita sendiri tidak mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadilah saksi yang hidup. Saksi yang hidup adalah saksi yang bisa menceritakan bahkan ini tanpa kita harus ngomong, oh aku tuh bisa mengalami Tuhan karena ini dan itu. Orang lain aja lihat kamu senyum atau lihat tingkahmu setiap hari yang memberkati dan diceritakan orang di luar sana, itu sudah jadi saksi Bapak Ibu. Jangan diceritakan karena gosip ya Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin ya. Jangan karena digosipin kamu jadi terkenal dan memberikan informasi ya. Tolong, tolong jangan karena gosip, bahaya itu. Tapi berikanlah informasi tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya belajar kesaksian itu di sini. Ya mungkin karena inilah perbedaan tadi. Saya nggak bilang itu sebagai kelemahan kami di di gereja kami atau di denominasi kami. Saya tidak anggap itu kelemahan. Tapi ini bonus bagi saya mengalami itu sekarang. Ternyata sampai saya terkagum-kagum gitu loh. Hal-hal kecil menurut saya kan orang yang pemikir dalam arti yang logis-logis aja gitulah ya. Yang logis-logis aja. Ternyata ada hal mendasar yang oh iya bisa juga ya. Contohnya apa ya kemarin? Contohnya Bu Gem ini lagi ngidam buah pepaya. Aduh pengen ke pepaya ini. Hampir-hampir saat itu ini cerita ya, kapan itu ya. Hampir-hampir mau ambil punya tetangga, mau minta bukan mau ambil. Hampir karena kepengen. Ya kan Bu Gem masih ingat ya. Ini informasinya benar ya, ada orang validasinya di sini. Pengen buah pepaya gitu. Dan rencana udah kepikiran saat itu mau beli. Tiba-tiba berapa menit kemudian atau 1 jam lah. Siapa yang membawa ya? Adalah jemaat yang Bu Ina semangat. Ya betul, ada nggak ibu semangat di sini? Sore mungkin. Bawa pepaya, aku sampai Mama sudah ada pepayanya. Saya sampai hal-hal kecil seperti itu gitu loh. Yang diucapkan mulut dan keinginan Tuhan bisa jawab lewat orang-orang. Dan Bu Ina semangat sudah jadi berkat bagi kami di keluarga saat itu. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan bisa menjawab pada waktunya. Dan untuk bisa menjadi saksi Bapak Ibu, kita memerlukan Roh Kudus. Itu satu-satunya. Harus menyadari itu. Nah, saya kesaksian sedikit. Mungkin peran Roh Kudus selama saya mengalami Tuhan, saya tidak anggap penting. Saya mengalami mungkin, tapi saya baru menyadari sekarang bahwa ternyata itu kuasa Roh Kudus. Saya nggak bilang saya nggak hidup. Saya hidup dengan Tuhan sebelum saya benar-benar mengalami Roh Kudus itu nyata-nyata. Nyata dalam arti saya mengalaminya itu oleh karena Roh Kudus. Dulunya kayak karena Tuhan. Ya Tuhan sebagai pribadi Yesus. Ternyata pribadi Roh Kudus itu bisa bekerja setiap hari. Dan kita harus terus mengundangnya untuk hadir dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Pertama, dengan hidupnya mencerminkan Injil, dengan tidak malu membagikan kabar baik kepada orang lain melalui perkataan maupun perbuatan. Itu sih yang paling penting. Kesaksian yang hidup, yang dihidupi, mulailah dari perkataan, perbuatan. Saya bersyukur mungkin ini bukan gereja ya. Semoga kalian anak-anak sekolah yang sudah tercemar dengan kata-kata yang luar biasa itulah menurut mereka. Saya memang jarang mendengarnya di sini. Jarang karena lingkungan kita. Ya kata-kata kotor lah. Jarang mendengarnya di sini dan tidak hampir sama sekali. Dan saya rasa anak-anak kecil ini yang sekolah sampai SMA masih mendengar itu di luar. Tolong
identitasmu sebagai anak Tuhan itu kamu harus pertaruhkan. Sekalipun kamu dibilang gak gaul. Bu Ita, Kak Ita ya, atau Mbak Ita. Sering juga dibully dulu. Saya jadi guru di sana dan saya menegur teman guru saya dengan kata-kata yang ikutlah biar gaul dengan anak-anak. Saya bilang gak boleh seperti itu, gak bisa. Kita harus tetap jadi terang di antara anak-anak yang memang perlu diberikan pelajaran harusnya. Itu kok kepalanya harusnya, tapi gak boleh sekarang. Untuk ditegur gitu loh, diberikan pukulan. Jangan sampai kita mengadopsi itu menjadi nilai-nilai tambahan. Ya, gak apa-apa, ini nilai tambahan supaya saya bisa encer dan gaul dengan orang lain. Enggak. Pakailah standar Kristus dalam hidupmu. Ada amin anak muda? Amin, haleluya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, gereja dipanggil untuk koinonia, untuk diakonia dan marturia. Ketika fungsi itu berjalan, kita lakukan semua satu-satu dulu. Kalau nggak bisa bersamaan satu-satu dulu, itu bisa mempersatukan yang berbeda tadi. Bisa. Satu kesatuan tadi itu bisa nyata. Walaupun perbedaan, saya suku ini, saya suku itu. Kulit saya begini, gereja saya di sini, di sana, sistemnya seperti ini dan sebagainya. Ketika kita tahu fungsi ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang menjadi perenungan kita dan aplikasi untuk hidup kita adalah ada 4 poin di sini. Ini jadi pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Temukan peran Anda dalam tubuh Kristus. Temukan saya perannya bagian mana? Bagian mulut kah? Bagian telinga kah? Yang mendengar? Kalau mulut kan orang yang memberitakan jadi saksi. Tes. Yang menjadi saksi, mulut. Kaki, orang yang pergi menjangkau. Tangan, orang yang menjadi tempat hangat bagi orang lain untuk memeluk, untuk memegang erat bagi mereka yang lemah. Temukan itu fungsi saya di bagian tubuh Kristus yang mana. Kemudian jaga kesatuan. Kita sudah jadi satu dalam komunitas ini. Jangan sampai pecah gara-gara hal-hal yang kamu terima dari luar atau nilai-nilai yang tidak pantas dikatakan atau disebutkan di tempat ini atau hal lain lah yang bikin kita menjadi rusak atau menjadi pecah di dalam gereja ini. Mulailah dulu dari gereja. Kemudian bertumbuh dalam pelayanan, dalam kasih dan pelayanan. Mari bertumbuh, gereja ini sudah begitu baik membentuk sistem yang ada. Dengan adanya komunitas yang dibuat, ada remaja, ada orang tua, ada lagi anak-anak kecil sekolah minggu. Ikutlah sesuai fase, maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau anak muda nggak mungkin dia ikut di tempat orang tua. Boleh, tapi kurang tepat saja untuk mengikuti komsel orang tua bagi anak-anak gitu loh. Harus sesuai dengan umur dan kebutuhan masing-masing. Dan gereja ini sudah melakukan dengan luar biasa. Kemudian menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saksi yang hidup. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita bersama-sama. Amin. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, 3 fungsi gereja ini bisa dilakukan di dalam gereja maupun di luar gereja. Di dalam gereja ya ketika kita berkumpul dalam konteks gereja, ibadah, KFC, pertemuan doa, kita bisa lakukan itu, bersekutu, melayani, bersaksi gitu ya. Tapi juga bisa dilakukan di luar gereja, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di lingkungan masyarakat, di sekolah. 3 fungsi gereja ini bisa dilakukan semuanya. Yang pertama bisa dilakukan di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang kedua bisa dilakukan online maupun on-site. Haleluya ya. Jadi bersekutu secara online di grup WA. Di KFC ada grup kan, dancer ada grup, pelayan ada grup, leader ada grup. Saling menyapa, saling mengomentari, saling mendorong, mengaminkan postingan yang baik, kasih jempol, emo, saudaraku. Itu bersekutu online ya. Walaupun tetap perlu persekutuan on-site gitu.
Ketemu di pasar, ketemu di tempat belanja, ngobrol sebentar, gimana kabarnya? Kok minggu lalu nggak lihat aku di gereja ya? Oh ternyata aku sore, aku pagi, oh pantas kita nggak ketemu. Tapi sehat-sehat kan? Bersekutu di tempat belanja. Kalau digerakkan mau berdoa di tempat belanja juga boleh saudaraku ya, dua-dua orang, haleluya. Ya enggak apa-apa saudaraku, sekaligus mendoakan tukang belanjanya, yang jual belanja. Jadi persekutuan itu bisa di mana saja gitu. Secara online, sapa jemaat, gimana kabarnya? Kok aku lama gak ketemu kamu, kamu baik-baik saja kan, kamu sehat-sehat saja kan? Ini lagi musim flu loh, jaga kesehatan ya. Japri 1-2 orang, itu persekutuan online saudaraku ya. Pelayanan. Saya ingin ketika kita mendengar kebenaran ini prakteknya gini, yuk mulai minggu depan kita datang ke gereja tuh bukan untuk dilayani. Semua kita datang ke gereja untuk melayani. Jadi katakan sama Tuhan, Tuhan aku hari Minggu ini mau ibadah raya, aku mau melayani. Siapa yang akan tak doakan? Siapa yang akan tak beri? Siapa yang mau tak nasihati? Siapa yang mau tak tuntun naik ke atas? Orang tua mana yang aku harus tuntun datang ke lantai atas? Siapa ya? Yuk ketika kita semua datang bukan untuk dilayani, karena konsepnya biasa aku datang ke gereja untuk dengar khotbah. Aku datang ke gereja untuk dilayani musik yang bagus. Yuk mulai minggu depan kita semua datang untuk melayani. Katakan amin sama-sama. Sehingga yang di atas ini dengan yang di bawah, yang di lantai atas, lantai bawah semuanya sama datang untuk melayani. Apa ya yang harus aku rapikan di gereja? Oh mungkin jamnya mati, baterainya. Oh mungkin jamnya miring, oh bunganya miring. Oh bunga di luar kering. Aku tak merapikan satu motor aja, satu kok parkirnya kok terlalu makan jalan, tak rapikan satu, engkau datang untuk melayani. Jadi mulai minggu depan lakukan sesuatu ketika engkau datang ke gereja. Di luar juga gitu saudaraku, ya. Di luar juga gitu. Kemarin ada satu orang yang negur satu orang saudaraku di pom bensin, dia buang puntung rokok dalam keadaan menyala. Ditegur sama petugas pomnya. Mas jangan, bahaya, nggak boleh buang puntung rokok masih menyala di pom bensin, di area pom bensin dibuang saudaraku. Diam aja dia. Satu orang di belakangnya dia mau pakai motor, dia matikan puntungnya saudaraku, sambil negur. Bahaya loh mas, buang puntung rokok masih menyala di pom bensin. 6 orang keluar dari mobil ngeroyok dia saudaraku, haleluya ya. Itu harga sebuah pelayanan. Tapi dia sudah melakukan, saya nggak ngerti dia anak Tuhan apa enggak saudaraku, tapi dia sudah melakukan fungsi gereja. Melayani, menegur. Menegur itu termasuk melayani untuk sebuah kebaikan. Enggak kasar kok dia, bahaya loh mas. Buang puntung rokok menyala, dikeroyok saudaraku 6 orang. Saudaraku, pelayanan, kesaksian, ya, onsite online saksi di grup KFC bersaksi kebaikan Tuhan hari itu. Silakan saudaraku. Kalau malu di Karisma Family, di grup KFC. Bapak Ibu saudaraku yang belum tergabung di KFC, saya dorong, ayo datang KFC, ya. Ayo cari satu KFC dan kemudian bersekutu bersama-sama supaya kita bisa melakukan fungsi gereja. Yang terakhir, banyak orang tanya, Pak, gereja ini luar biasa tapi Bugem kok jarang khotbah, gitu ya. Saya kangen Bugem khotbah. Dan saya mau bilang sampai hari ini saudaraku, kalau Bapak Ibu yang rindu Bugem khotbah, ya seperti Ita tadi, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi sudah diwakili dengan Ita, haleluya. Sudah diwakili dengan menantunya, haleluya. Saya membela istri saya, saudaraku, dia pendoa saja, saudaraku ya, haleluya. Ya, dia pendoa. Jadi yang kangen Bugem khotbah sudah terwakili dengan gaya Ita. Dan seperti itulah saudaraku, kalau Bugem khotbah itu akan seperti itu. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan
Sebelum kita pulang ambil komitmen minggu depan ketika kita beribadah, apa yang ingin engkau lakukan? Mungut sampah kecil yang berceceran, mungkin satu saja. Merapikan kursi yang miring, lakukan sesuatu. Ambil komitmen pagi hari ini di hadapan Tuhan. Saya nggak ngajar yang sulit. Saya nggak minta semua tampil di mimbar. Rapikan kursi yang miring. Ambil satu bungkus permen yang tercecer. Rapikan bunga yang miring. Sirami bunga yang kering. Apa yang ingin kau lakukan untuk melayani Tuhan? Dalam hal yang kecil tanpa dilihat orang. Tapi Tuhan tahu. Merapikan kabel yang berantakan. Ngelap satu sedikit area yang berdebu. Apakah selama ini engkau datang untuk dilayani? Yesus datang untuk melayani kita. Dia datang dari sorga mulia. Dia big boss sorga. Tapi dia turun untuk melayani kita. Masihkah kita datang sebagai bos? Masihkah kita datang ke gereja sebagai pembesar? Masihkah kita mau datang ke gereja sebagai orang yang layak dihormati dan dihargai? Kita semua hamba. Mari sembah Tuhan 1-2 menit dan ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bersekutu. Ajari aku untuk bersekutu. Online, onsite, aku mau bersekutu dengan teman, dengan saudara, dengan orang-orang di sekelilingku. Menjangkau mereka yang belum kenal Yesus. Kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau bersekutu Tuhan lebih lagi. Aku mau melayani lebih lagi. Aku mau bersaksi lebih lagi Tuhan. Kalau kau gak bisa berkata-kata, tanganmu bisa berbicara dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kalau mulutmu berat untuk berkata-kata, engkau bisa mengulurkan tanganmu, menjamah seseorang, mendoakan dia, mengasihi dia, merangkul dia. Hari ini sedang ada generasi fatherless, mereka yang kehilangan kasih Bapa, mereka yang gak pernah dipeluk oleh orang tuanya, mereka gak pernah disentuh oleh orang-orang, dibully di sekelilingnya. Tangan kita jadi tangan Yesus. Tuhan, kami mau bersekutu, kami mau melayani, kami mau bersaksi. Kami mau memberi setiap waktu, kami mau bersaksi setiap waktu, kami mau menjadi satu.
belajar memberi diri kami melayani, mendisiplin diri kami untuk bersekutu dan bersaksi. Kami akan belajar mematikan lampu yang lupa dimatikan. Kami akan belajar mematikan air yang lupa dimatikan. Kami akan belajar melakukan hal-hal yang kecil, dan diri kami ini kami paksa dan disiplin untuk memberi sesuatu. Kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Berkati umat-umat Tuhan, biarkan persekutuan terjadi di rumah-rumah mereka. Mereka yang tinggal sendirian di rumah, mereka secara online bersekutu dengan jemaat, dengan keluarganya. Berdoa dengan keluarga secara online. Berdoa menelpon anak cucunya, istrinya, berdoa dan menelponnya. Dan biarkan persekutuan online pun bisa terjadi. Berkati setiap kami menjadi saksi. Dan sekarang pulanglah, engkau diutus sebagai saksi Tuhan. Engkau diutus untuk menjadi berkat. Engkau diutus mewakili Yesus di tengah dunia yang gelap ini. Pulanglah, bekerjalah di kantormu, bekerjalah di pekerjaanmu, bertemulah di komunitas-komunitas masyarakat, di sekolahmu engkau ada. Gereja Tuhan mengutus engkau. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom semuanya.